Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Aulia Wilendra dengan NIM 2006003110088. Kelas Kimia A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang keadaan oseanografi kimia dan pemanfaatan terumbu karang yang dapat menghasilkan nilai ekonomis yang bermutu bagi masyarakat pesisir pantai. Langsung saja kita mulai. Pertama-tama yang harus kita ketahui di sini adalah tentang oseanografi kimia. Oseanografi kimia adalah cabang ilmu kelautan yang mempelajari tentang fenomena kimia apa saja yang bisa terjadi di perairan lautan. Tentunya dalam mempelajari suatu ilmu kita pasti membutuhkan ilmu lainnya. Seperti dalam oseanografi kimia ini kita butuh pengetahuan mengenai kimia analitik. Karena dengan adanya kimia analitik kita dapat mengetahui mengenai pemisahan atau pengukuran suatu unsur dan senyawa kimia. Selain itu, kita juga butuh pengetahuan mengenai cara identifikasi serta evaluasi reaksi apa saja dan proses apa saja yang bisa terjadi di lautan. Nah, untuk oseanografi kimia sendiri ini biasanya dilakukan untuk beberapa kepentingan seperti menyediakan air minum yang berasal dari lautan, kemudian diproses dengan proses destilasi sehingga bisa dikonsumsi, lalu menjaga dan meningkatkan suplai makanan yang berasal dari lautan, dan juga untuk mengidentifikasi pengaruh berbagai limbah yang bisa berakibat pada penurunan sumber daya hayati laut. Nah, selanjutnya yang harus kita ketahui adalah tentunya tentang terumbu karang. Terumbu karang ini adalah salah satu ekosistem khas pada perairan pesisir di wilayah tropis. Terumbu karang juga merupakan salah satu ekosistem dengan keberagaman, kompleksitas, dan juga produktivitas tinggi di muka bumi yang menjadi tempat pembenihan, pembesaran, dan tempat mencari makan bagi biota laut. Nah, secara harfiah, terumbu karang ini adalah struktur di dasar laut yang merupakan deposit kalsium karbonat yang dihasilkan oleh hewan karang itu sendiri. Ekosistem pada terumbu karang ini sangat dinamis karena di dalamnya itu terdapat perubahan komunitas yang terjadi dan juga adanya interaksi antara biota karang dan penghuni terumbu karang, juga adanya pengaruh dari lingkungan abiotik itu sendiri. Nah, pada umumnya terumbu karang itu dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu hard coral dan juga soft coral. Langsung saja kita ke slide selanjutnya. Nah, di sini dapat kita lihat perbedaan antara hard coral dan juga soft coral. Terumbu karang yang memiliki struktur hard coral ini biasanya memiliki tekstur yang lebih keras dan juga berbentuk seperti jamur kapang. Nah, sedangkan untuk yang soft coral, dia ini biasanya berbentuk seperti jelly. Contohnya mungkin bisa pada gambar yang di atas ataupun seperti anemon laut. Itu yang biasa disebut dengan soft coral. Nah, di sini terdapat beberapa jenis terumbu karang. Pertama, ini ada Oxyphora lacera. Gambarnya ini yang di kiri atas, lalu yang di kanan atas ini ada Galaxea fascicularis. Lalu yang di kiri bawah ini ada Lobopila corymbosa dan juga yang terakhir ada Mycedium elephantotus. Lalu kita masuk ke kondisi atau keadaan oseanografi
kimia di Laut Indonesia. Bagaimana sih keadaan oseanografi kimia di Laut Indonesia? Pada pengamatan oseanografi kimia ini mencakup luas perairan, batimetri, kecepatan dan arah arus, pasang surut, gelombang, suhu, salinitasi, dan juga densitas air laut. Lalu, parameter yang biasanya diukur dalam pengidentifikasian oseanografi kimia ini ada suhu, salinitasi, pH, oksigen terlarut, dan konduktivitas. Pengukurannya ini biasanya digunakan alat yang bernama multiparameter in situ, dan biasanya pengukurannya juga tidak terletak hanya pada satu titik, tapi di beberapa titik. Lalu pada pengukurannya ini nantinya sampel air laut akan dibawa ke laboratorium untuk uji laboratorium, yaitu untuk mengetahui serta mengukur kandungan nutriennya seperti nitrat, nitrit, amonia, ortofosfat, dan juga silikat. Nah, berdasarkan beberapa penelitian sendiri, yaitu kondisi laut berdasarkan identifikasi oseanografi kimia di Laut Indonesia ini cenderung bersifat eutropik, yaitu di mana banyak terkandung nitrat dan juga ortofosfat. Akan tetapi, kondisinya ini masih tergolong baik untuk menunjang kehidupan biota laut. Lalu bagaimana dengan kondisi ekosistem terumbu karang sendiri? Nah, kondisi terumbu karang yang ada di Indonesia pada tahun 2015 telah diteliti hanya memiliki 5% dengan kondisi yang sangat baik, 27% dengan kondisi baik, 38% dengan kondisi sedang, dan 30% dalam kondisi yang buruk. Adanya kerusakan ekosistem terumbu karang secara alami ini akan membutuhkan waktu yang sangat-sangat lama untuk bisa pulih kembali. Dan juga dengan adanya kerusakan ini akan menjadi ancaman bagi biota laut karena kehilangan tempat tinggal, lalu kehilangan tempat mereka untuk mencari makanan, dan juga yang lainnya. Nah, adanya kerusakan-kerusakan yang terjadi pada terumbu karang bisa disebabkan secara alami atau karena memang sudah waktunya terumbu karang itu rusak karena waktu yang terlalu lama di dalam air, dan juga bisa disebabkan oleh perbuatan manusia, yaitu salah satunya dengan pencemaran yang berasal dari daratan. Pencemaran yang terjadi di daratan ini telah ditentukan berdasarkan oseanografi kimia karena pencemaran yang terjadi di daratan ini sangat berpengaruh terhadap kondisi terumbu karang. Mengapa demikian? Karena pencemaran yang terjadi di daratan tersebut akan sangat mempengaruhi kualitas perairan air laut. Contohnya adalah seperti limbah industri. Limbah industri ini apabila tidak kita olah dulu sebelum kita buang ke perairan, itu akan sangat berpengaruh bagi kehidupan biota laut ataupun biota air yang sehingga menyebabkan sumber daya hayatinya menjadi turun. Oleh karena itulah mengapa seperti limbah industri terutama yang mengandung B3 itu harus diolah dengan baik terlebih dahulu agar tidak mematikan kehidupan biota air atau biota laut. Nah, ada juga faktor lainnya berdasarkan beberapa penelitian yang mengatakan bahwa kondisi terumbu karang di Indonesia itu sangatlah buruk karena di dalamnya itu ketika dilihat ke dalam air
banyak jaring-jaring nelayan yang tersangkut pada terumbu karang. Dengan demikian, dengan kita mengetahui adanya faktor-faktor kerusakan terumbu karang yang bisa disebabkan oleh kita sebagai manusia, semoga kita dapat menjaga serta melestarikan terumbu karang agar sumber daya hayati dan sumber yang bisa kita dapatkan manfaatnya dari lautan ini tidak berkurang atau tidak menurun nantinya. Nah, selanjutnya pemanfaatan dan nilai ekonomis yang bisa dihasilkan dari terumbu karang. Nah, terumbu karang ini ternyata memiliki pemanfaatan dan nilai ekonomis yang bisa sangat menunjang kehidupan masyarakat pesisir pantai. Nah, langsung saja kita ke pemanfaatannya. Yang pertama, di sini ekosistem terumbu karang ini tentunya sangat indah jika kita dapat menjaga dan melestarikannya dengan baik. Nah, keindahannya ini seringkali dijadikan objek wisata oleh para masyarakat pesisir pantai untuk meningkatkan pendapatan. Tidak hanya itu, ternyata terumbu karang ini dapat dijadikan sebagai obat-obatan. Menurut Bruckner, biota laut seperti terumbu karang memiliki potensi medis 300-400 kali lebih tinggi daripada makhluk hidup di darat, karena 80% bentuk kehidupan terdapat di lautan. Nah, apabila terumbu karang ini diolah dengan baik dan bisa menjadi obat, ini akan menjadi obat yang bernilai ekonomi sangat tinggi. Lalu pemanfaatan yang terakhir adalah dapat dijadikan kerajinan tangan dari terumbu karang. Sekian saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang saya bagikan ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.